Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini karena kemarin ada yang nge-DM saya ya. Di sini mbaknya tuh tanya, "Assalamualaikum, Mbak. Maaf, saya Desi. Saya dapat majikan India Family. Bagi tips dan triknya biar majikan suka sama saya." Oke teman-teman, karena di sini saya juga sudah berpengalaman ngikut dengan majikan India selama 4 tahun. Jadi di sini saya bisa berbagi pengalaman saya bersama dengan kalian ya. Jadi misalkan nih buat teman-teman semuanya ya, mungkin saat ini kalian mendapatkan majikan India. Bagaimana sih caranya agar majikan itu suka sama kita? Ya, sudah pasti yang pertama kalian harus jujur di sini ya. Jujur dalam hal apapun, meskipun itu ada barang apapun di rumah majikan ya, sekiranya itu bukan milik kita, jangan diambil. Oke? So yang kedua, kalian harus rajin. Rajin dalam arti di sini, misalkan nih pekerjaan kalian itu sudah selesai ya, kalian harus mencari pekerjaan yang lain. Dalam arti di sini kalian harus punya yang namanya inisiatif. Oke. Yang ketiga, disiplin. Terapkan disiplin dalam hal apapun teman-teman. Karena apa? Misalkan kalian itu ya orangnya benar-benar yang namanya disiplin dalam hal apapun, sekecil apapun itu, kalian tahu kan, kalian pahamkan apa yang saya maksudkan. Disiplin itu enggak hanya tentang waktu ya, tapi kalian juga harus bangunnya disiplin. Jangan sampai kalian bangunnya lambat atau molor-molor kayak gitu. Kadang nanti majikan sudah bangun, kalian malamnya ngelihat YouTube atau ngelihat TikTok kayak gitu sampai akhirnya bangunnya bangkong lah ya kayak gitu. Itu kadang bisa membuat sang majikan marah kayak gitu. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini ya punya majikan India, itu sebenarnya di sini tuh kalian memang yang pertama kali ya, kalian itu harus benar-benar yang namanya bisa menguasai cara masak ya. Karena masakan ya yang kita miliki dengan majikan India itu sangat jauh berbeda ya. Kalau dengan majikan India itu, kalau orang India teman-teman ya, itu banyak sekali memakai rempah-rempah ya. Jadi di sini kalian nanti bakalan punya yang namanya buku catatan, akan ditulis di situ bahwasanya mungkin kalau mau masak misalkan kari ya, kari A, namanya itu banyak sekali. Kari itu ada berbagai macam jenis ya. Jadi di situ kalian nanti kalian tulis saja, sama halnya seperti saya. Saya di sini juga menulis ya. Misalkan nih mau masak apa, kayak masakan India namanya dal kayak gitu ya. Itu ditulis apa saja bahan-bahannya yang harus dipakai kayak gitu. Itu harus ditulis. Kalau kalian nggak nulis, saya jamin di sini kalian nggak bakalan hafal, kalian bakalan lupa, dan rasanya itu nggak karuan, dan sang majikan bakalan komplain itu pasti. Karena apa teman-teman? Ya, di sini kalau mungkin ya, mungkin seperti halnya saya sendiri, ini majikan saya kan memang orangnya semua kerja di kantor ya, jadi semuanya itu bertumpu pada saya, anak-anak juga diserahkan ke saya kayak gitu. Jadi di sini saya benar-benar harus bisa menguasai masakan India kayak gitu loh. Tapi di sini ya, misalkan nih majikan saya ya sedang mengundang temennya balik ke rumah kayak gitu, sudah pasti kan masak-masak, mungkin masak nasi biryani atau mungkin masak yang lain kayak gitu ya. Saya itu cuman motong-motong aja, tapi nanti yang selanjutnya yang masak itu mem saya. Karena saya itu sempat ngomong seperti ini, lebih baik mem aja yang masak atau ser, soalnya rasanya lebih enak kayak gitu daripada saya nanti rasanya kadang nggak ada rasanya, kadang malah keasinan, kadang malah nggak karuan kayak gitu. Terus akhirnya majikan, oh ya udah kamu jaga anak-anak, pokoknya nanti kamu siapkan semua bahan-bahannya, setelah itu kamu jaga anak-anak atau kamu bawa anak-anak saya pergi ke playground kayak gitu loh teman-teman. Jadi di sini itu ya alhamdulillah banget ya, saya itu ngomong apa adanya. Saya nggak pernah yang namanya saya ngomong sama majikan itu bukannya di sini saya itu males, nggak mau belajar ya, tapi demi ya, daripada nanti tamunya datang terus makanan nggak dimakan kan sayang. Kalau yang masak asli orang India kan sudah pasti oh temennya oh enak kayak gitu, pasti nanti makanannya juga bakalan habis ya toh kayak gitu. Jadi di sini kita harus benar-benar bisa yang namanya mengambil hati majikan, dan itu nggak mudah. Oke, so di sini misalkan nih ya buat kalian semuanya yang saat ini sedang ya
interview dengan majikan India, kalian bakalan berpikir, wah kalau majikan India nanti bakalan setiap hari makannya daging-daging. Belum tentu ya teman-teman, kalian harus tanya detail saat interview, apakah itu Indianya India non-veg atau India vegetarian saja, maksudnya sayuran saja. Karena di sini teman saya itu juga yang namanya mengeluh ya, karena apa? Waktu interview nggak tanya sedetailnya, nggak tanya sejelas-jelasnya ya, bahwasanya yang ada di pikirannya itu, wah pasti ini India makanannya itu selalu daging-daging. Nggak tahu ternyata dibalik semua itu makanannya semua serba sayur alias vegetarian. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, kalian saat ini sedang interview dengan majikan apapun harus ditanyakan, mungkin ada unek-unek di dalam hati kalian harus tanya ya, entah itu tentang HP ya, entah itu tentang liburan, entah itu tentang apa aja tanyakan ya, jangan sampai kalian pendam, nanti setelah kalian masuk di rumah majikan kalian bakalan menyesal. Karena apa? Kalau kalian sudah tanda tangan isi kontrak kerja, itu artinya kalian sudah menyetujui semua peraturan yang ada di rumah majikan dan itu nggak bisa dirubah, oke? Karena kalian sudah merasa setuju. Untuk itu, buat teman-teman saya di sini semuanya, misalkan nih ya, di sini ada yang tanya, Mbak, di Singapura itu apa benar liburannya setiap hari Minggu? Enggak, Mbak, itu tergantung dari sang majikan ya. Misalkan kalian dikasih setiap minggu kayak gitu ya, terus kalian itu berpikir, wah kalau setiap minggu bakalan boros, bakalan banyak pengeluaran, bagaimana kalau saya mengajukan dengan majikan, misalkan yang dua saya minta diganti dengan uang, saya bekerja saja, so sebulan sekali saya ambilnya 2 kali liburan saja kayak gitu, itu silahkan dirunding dengan sang majikan teman-teman. Misalkan nih ya, ada juga sih ya yang majikan itu benar-benar merasa enggak, pokoknya jadi apa-apa kamu harus setiap minggu libur, harus setiap minggu keluar. Jadi di sini memang sang majikan ini sudah nggak mau yang namanya membayar kalian, jadi terpaksa kalian harus keluar. Tapi misalkan nih ya, buat teman-teman semuanya di sini, kalau kalian punya kamar pribadi seperti halnya saya, kalian bisa tidur di rumah kayak gitu ya. Tapi di sini juga jarang banget majikan yang mau ngertiin posisi kita di saat libur. Karena apa? Kadang ya teman-teman, kalau kita libur tapi kita berada di rumah tiduran kayak gitu, pasti majikan itu saat bikin kerja, saat masak di dapur kayak gitu bakalan dia itu berisik banget. Dan kita itu benar-benar merasa terganggu. Kita nggak bisa yang namanya tidur kayak gitu, nggak bisa. Jadi mungkin ya, saran dari saya lebih baik kalian keluar, entah itu kemana, entah ketemu teman, entah itu kalian mau tiduran di taman, atau entah kalian mau ke masjid atau ngikut grup-grup sholawatan kayak gitu kan lebih baik ya daripada di rumah nggak bisa tidur, malah suasananya ya seperti itulah ya. Karena di situ kan kita juga harus mengerti teman-teman, kita harus juga bisa memahami bahwasanya hari Minggu adalah harinya keluarga majikan untuk berkumpul dan kita di situ memang benar-benar harus keluar kayak gitu loh. Kalau misalkan ya, kecuali majikan kita sedang holiday kayak gitu, nggak apa-apa, kita tinggal di rumah, kita tiduran molor sampai kapanpun. Karena apa? Cita-cita saya sendiri di sini teman-teman ya, kan setiap majikan pergi holiday, saya itu yang ada pengennya cuma molor ya. Saya pengen tidur dari pagi sampai sore kayak gitu. Tapi setelah bangun di badan tuh ternyata rasanya pada pegel-pegel semua. Alangkah baiknya kita keluar dari rumah, cari-cari yang namanya ya nggak tahu jalan ke sana jalan ke sini, cari-cari apalah kayak gitu ya, jalan-jalan di City Plaza, entah ke Orchard, entah ke Bugis kayak gitu ya, menghirup udara segar ya, cuci mata. Meskipun kita nggak belanja, meskipun kita nggak shopping, nggak apa-apa, tapi ya kita harus yang namanya bekerja teman-teman ya, kita pasti capek, kita butuh istirahat. Karena di sini ya teman saya sendiri satu blok itu mengeluh ya, pengen banget pokoknya satu hari itu buat tidur kayak gitu, rasanya capek banget. Iyalah, kalau kita ini sudah bekerja lama di Singapura, pasti kita itu rasa capek pasti ada. Tapi kalau sudah melihat tanggal gajian itu mendekati kayak gitu, kita itu semangatnya berkobar-kobar ya. Itu yang saya rasakan teman-teman, itu seperti itu. Dan di sini buat teman-teman semuanya, karena kemarin ya ada yang ngomong juga kayak gini, Mbak,
katanya di Singapura itu keras. Terus saya juga kepengen sih kerja di Singapura, tapi bagaimana ya Mbak? Nah, kalau di Singapura ini keras teman-teman ya, saya di sini nggak bakalan bisa bertahan sampai belasan tahun. Yang keras itu tentang kehidupan kita ini loh Mbak ya. Bagaimana nggak keras ya, yang namanya kebutuhan terus berjalan, meskipun kita kerja nggak kerja juga tetap butuh makan ya, bener apa enggak? Ya kalau dipikir-pikir Singapura ini bukan negara keras teman-teman, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja juga keras ya. Yang namanya kerja dimanapun ya, kita itu mengadu nasib nggak ada yang tahu. Jadi misalkan di sini ya, buat teman-teman semuanya, kalian itu sudah takut dengan bayang-bayang, kalian itu nggak bakalan bisa yang namanya maju, kalian nggak bakalan bisa yang namanya sukses. Karena apa? Kesuksesan itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari dorongan atau support orang lain, bukan ya. Kalian itu mau bekerja atau enggak itu tergantung dari niat kalian loh Mbak, bukan dari support saya kayak gitu. Saya di sini hanya bisa memotivasi. Saya di sini hanya bisa ngasih gambaran, ngasih wawasan, ngasih ya sharing pengalaman saya selama saya berada di Singapura seperti ini. Apa yang saya rasakan memang seperti ini. Semuanya nggak ada yang mudah, semua nggak ada yang enak-enak, nggak ada yang gampang, nggak ada yang serba instan. Terus langsung kita diterima sama majikan, tiba-tiba majikan suka sama kita, tiba-tiba semua keluarga majikan suka sama kita, tiba-tiba di sini kita bisa bekerja dengan semudahnya. Enggak. Semua butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan, dan itu semua nggak ada yang mudah Mbak ya. Nggak hanya di Singapura saja, meskipun saat ini mungkin teman-teman sedang berada proses ke Hong Kong atau Taiwan, itu juga sama perjalanannya sama. Semuanya nggak ada yang mudah, semuanya nggak ada yang serba instan ya. Kalian harus melewati step by stepnya, oke? Karena apa? Kalian harus masuk PT, harus belajar bahasa, harus belajar tata cara kerja di negara mana saja yang sedang Anda prosesi. Ya, misalkan kalian sedang proses ke Singapura, sudah pasti kalian saat di PT harus mengikuti prosedur yang ada di PT tersebut. Kalian nggak boleh seenaknya sendiri minta pulang, terus nanti balik lagi, minta pulang, balik lagi, nggak ada. Di PT sendiri pun juga ada ini ya peraturannya, dan kalian juga harus mengikuti peraturan yang berlaku di PT tersebut. Bener apa enggak ya, seperti itu. Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, mungkin saat ini kalian sedang proses ya kerja ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke Taiwan, dan di sini karena kemarin masih ada yang tanya saya, Mbak, saya ini sedang proses ke Singapura, tapi kenapa ya kok kata PT-nya saya dipending dulu, itu kenapa? Nah, kalau dipending itu ya teman-teman, di sini untuk PT yang resmi ya, saya menegaskan, untuk PT yang resmi sendiri saat ini masih memberangkatkan mbak-mbak TKW dari Indonesia untuk datang ke Singapura, kecuali kalau PT itu adalah ilegal ya. Jadi kalau ilegal memang nggak bisa memberangkatkan Mbak, kalian harus menunggu sampai ya dimana yang namanya pemutihan ini sudah berlalu kayak gitu. Karena saat ini benar-benar yang namanya ada apa ya, sedang ada yang namanya inilah pembersihan teman-teman, pemutihan ya. Jadi di sini benar-benar dicek apakah ini PT-nya PT resmi atau ilegal kayak gitu ya. Jadi di sini kalian harus memahami, harus mengerti bahwasanya sampai detik ini, sampai saat ini masih ada penerbangan dari Indonesia untuk ke Singapura buat calon-calon TKW yang masih baru ataupun pertama kali ataupun yang masih non, itu masih tetap berjalan ya Mbak. Jadi di sini buat kalian semuanya, kalian setelah menonton video ini kalian harus cari informasi di mana sih PT resmi, karena di sini susah ditebak teman-teman ya. PT resmi itu susah ditebak karena antara PT ya itu resmi atau enggak, itu dia itu juga memiliki dokumen, dan dokumen kalau di Indonesia kan mudah sekali dibuat ya, mau itu resmi atau ilegal itu gampang banget kayak gitu loh ya. Jadi di sini saya juga nggak bisa ngasih kepastian apakah ini PT ini resmi atau ini ilegal, saya sendiri juga nggak bisa menebak ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, pokoknya kalian hati-hati saja ya. Pokoknya kalian kalau misalkan kepengen sekali proses kerja ke Singapura, kalian cari sponsor lah ya, jangan asal masuk ke PT sendirian ya. Carilah sponsor,
terus cari informasi dari teman ke teman, atau mungkin kalian sudah punya teman yang sudah saat ini terbang di Singapura, dulu dari mana prosesnya, mungkin daerah-daerah terdekat dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Jawa Barat, atau bahkan dari luar Jawa, kayak gitu kan, pasti kalian nanti dari sana diarahkan, oh dulu saya di PT ini loh mbak, dulu saya di PT ini loh mbak, kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, jangan asal masuk ke PT, ataupun kalian jangan asal-asalan ngasih dokumen ya, karena misalkan kalian sudah memberikan dokumen asli ke PT dan kalian mengundurkan diri, sudah pasti kalian bakalan dikenakan denda, dan dendanya itu enggak kecil ya, lumayan gede banget. Kalau misalkan kalian sudah prosesnya sampai cek medikal, pasporan, wah itu lumayan gede banget, bisa 10 juta ke atas ya. Yang namanya PT ngasih genjotan sama kita itu dia nggak segan-segan ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya harus hati-hati. Kalian kalau misalkan kepengen banget kerja ke Singapura atau kemana aja kayak gitu, pokoknya ya harus cari info dulu lah mbak ya, jangan asal masuk PT kayak gitu. Cari info apakah PT ini benar-benar resmi atau ilegal. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih ya kalian nanti sudah masuk di rumah majikan dan kalian sudah terima gaji penuh, jangan lupa untuk buka rekening bank BNI yang ada di Singapura ya. Karena apa? Kalian buka rekeningnya di sini, kalian saat pulang atau saat cuti bisa diambil uangnya di Indonesia kayak gitu, dengan menggunakan ATM yang sama ya mbak. Jadi nggak perlu ganti ATM lagi, masih menggunakan ATM yang sama dari Singapura. Oke, so persyaratannya untuk buka rekening bank BNI cukuplah gampang ya. Jadi di sini hanya bawa paspor, work permit, uang 110 dolar itu saja ya. Nanti akan dibuatkan buku rekening dan juga ATM-nya. Oke. Dan di sini saya nggak lupa juga selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dipertemukan dengan majikan yang baik. Semoga ya kalian bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi ya. Pokoknya ingatlah teman-teman bahwasanya tujuan kalian kerja ke luar negeri ini sudah pasti kalian ingin memiliki masa depan yang lebih cerah. So dari itu kalian harus semangat, jangan takut dengan yang namanya bayang-bayang. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.